Assalamualaikum pemirsa bukan jalan-jalan biasa. Kali ini saya akan mengajak Anda menelusuri sejarah Islam sekaligus menunaikan rukun Islam kelima, beribadah haji. Bagi umat Islam, ibadah haji merupakan perjalanan spiritual yang selalu didambakan bagi umat muslim yang mampu secara fisik dan mampu secara finansial. Alhamdulillah, tahun ini saya berangkat ke Tanah Suci bersama tim pengawas atau tim Was Haji DPR RI. Saya bersama tim Was Haji DPR RI akan memastikan pelayanan selama penyelenggaraan haji berlangsung optimal. Tim Was atau tim pengawas haji DPR RI sudah mulai bergerak ke Tanah Suci. Tim Was terbagi kepada dua gelombang, yakni gelombang pertama menuju Madinah dan gelombang kedua menuju Mekah. Perhatian dari tim Was salah satunya adalah proses pelayanan jemaah haji yang terpisah dari anggota keluarganya berdasarkan pembagian syarikah. Padahal jemaah lansia atau yang berkebutuhan khusus pentingnya didampingi oleh anggota keluarganya yang terdekat. Hal inilah yang perlu dilakukan pemenahan dan didorong oleh tim Was Haji kepada seluruh stakeholder yang memiliki kebijakan dalam memberikan pelayanan prima kepada jemaah. Ya, memang banyak sekali aduan dari jemaah haji Indonesia yang sudah berada di Tanah Suci berkaitan dengan pelayanan. Oleh karena itu, saya dan tim Was Haji DPR RI harus memonitoring persiapan pengawasan sejak masih di tanah air. Kita akan cek kesiapan hotel-hotel supaya tidak terjadi lagi ada tercecernya jemaah karena beda syarikah. Nanti kita akan minta tertibkan. Ini proses penertiban kan mulai dari sekarang Arafah, Muzdalifah, Mina, dan itu akan kita pakai nanti jemaah yang akan didorong gelombang kedua menuju ke Madinah. Termasuk hotel-hotel yang dipakainya itu kalau emang misalkan tidak sesuai dengan kontrak, kita pengawas tetap berpegang teguh pada apa yang disampaikan oleh panitia penyelenggara haji di Makkah maupun Madinah, yaitu Kementerian Agama. Perjalanan saya pun dimulai. Saya dan tim Was Haji DPR RI berangkat dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta menuju Madinah, Arab Saudi. Perjalanan dari Jakarta menuju Madinah membutuhkan waktu tempuh selama 12 jam 35 menit. Alhamdulillah, saya dan tim Was Haji DPR RI mendarat di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Suhu udara saat saya tiba memang cukup panas, yakni sekitar 40 derajat Celcius. Saya dan rombongan melanjutkan perjalanan darat menuju penginapan yang berada di sekitar halaman Masjid Nabawi. Saya dan rombongan tim Was Haji dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci saat mayoritas jemaah haji Indonesia sudah mulai bertolak dari kota Madinah ke kota Mekah. Walaupun jemaah yang ada di Madinah juga sudah mulai ada yang bergerak ke Mekah, tapi semua tempat-tempat kegiatan jemaah Indonesia di Madinah itu tetap akan dilihat sebagai satu catatan-catatan dari tim Was Haji DPR. Saya dan tim Was Haji DPR RI langsung tancap gas untuk melihat langsung bagaimana pemondokan jemaah haji Indonesia di Arafah dan Mina. Wah, ada yang tak biasa dari fasilitas jamaah haji asal Indonesia kali ini. Salah satu syarikah berinovasi menghadirkan suasana khas Nusantara di area tenda. Tenda di Mina ini mengusung nuansa kampung halaman, lengkap dengan elemen bambu dan bunga yang segar.
Upaya ini bertujuan agar para jemaah bisa lebih nyaman saat menjalankan ibadah, khususnya ketika bermalam di tenda saat mabit. Artinya kami menjadi pengawas haji DPR ini ingin agar situasi suasana haji yang ada saat ini di tahun 2025 nyaman, semua jemaah bisa menjalankan niat hajinya dengan baik dan juga kesehatannya juga bagus. Lihatlah, koridor di sepanjang pinggir tenda didesain ala kampung halaman di Indonesia dengan alas kayu, atap, pagar, dan lampu yang terbuat dari bambu dan didesain dengan estetik. Terlihat juga puluhan kursi kayu di luar tenda dan bunga-bunga segar yang memenuhi sepanjang koridor tenda-tenda tersebut. Bahan baku kayu dan bambu didatangkan langsung dari Indonesia. Ini inspirasinya dari kayak lesehan-lesehan gitu, kafe-kafe di Indonesia banyak saung-saung itu biar sejuk, biar indah, biar nyaman, banyak pohon-pohonnya, banyak bambu, jadi kayak seperti di negeri sendiri. Bambu dari mana, Kang? Bambunya diambil dari Cirebon, dari Cianjur. Kirim langsung? Biasanya kirim ke gudang, dari gudang baru ke tempat pekerjaan. Berbeda dengan tenda bambu, saya dan tim Was Haji juga mengunjungi fasilitas tenda jemaah haji Indonesia di lokasi lain. Tampaknya, tim Was Haji DPR RI terkejut dengan fasilitas di tenda ini. Ini nggak bisa ini, ditempatkan seperti ini. Ini tamu Allah, jangan kalian lakukan seperti ini. Nggak terima saya, ini tidak manusiawi, ini harus dirubah. Kosok itu lebar hanya 50 cm, panjang 170. Ini kaki ketemu kaki ketemu kepala. Pasti ini akan terjadi lagi nanti penumpukan jemaah yang saya katakan ini seperti ya tidak manusiawi ya. Bayangkan dalam satu tenda diisi oleh orang 300, padahal layaknya ini cukup untuk orang 200. Sehingga tidak ada space untuk jarak antara tempat tidur dengan tempat tidur yang lainnya. Tim pengawas haji DPR RI menyesalkan kondisi tenda Arafah yang dinilai tidak manusiawi. Fasilitas tempat tidur jemaah haji Indonesia ternyata tidak sesuai dengan janji saat rapat panja haji. Padahal, menjanjikan fasilitas tempat tidur jemaah haji yang nyaman. Tim Was Haji DPR RI meninjau langsung tenda Arafah di Mekah, Arab Saudi. Pemirsa, bukan jalan-jalan biasa. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda melihat bagaimana pelayanan kesehatan haji di Tanah Suci. Kota Madinah adalah salah satu kota yang memiliki peran penting dalam sejarah peradaban Islam. Kota Madinah menjadi saksi perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dan penyebaran Islam di seluruh dunia. Saya dan tim Was Haji memulai pengawasan dari Kota Madinah. Hari kedua di Kota Madinah, tim Was Haji DPR RI langsung tancap gas di pagi hari. Saya dan rombongan pun memberikan semangat kepada jemaah haji yang sedang terbaring sakit, sekaligus untuk memastikan kesiapan pelayanan ibadah haji tahun 2025. Di Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI ini, terdapat 6 calon jemaah haji yang terbaring sakit. Alhamdulillah, kedatangan kami ternyata mampu menjadi roh kedua yang menjadi obat semangat untuk lebih cepat pulih. Saya jadi tim Was sendiri masuk rumah sakit tuh kayak pengen nangis gitu ya rasanya. Ada satu cerita yang membuat saya sampai sekarang
masih sedikit menitikan air mata gitu ya. Jadi ada bapak-bapak, saya lagi elus gitu ya, Pak besok sehat ya Pak waktu di Madinah gitu ya. Pak sehat ya Pak, kita mau berangkat ke Mekah Pak gitu. Dia tuh pegang tangan saya sambil gini, ya semoga ya Mbak ya, semoga saya masih bisa jalan ke Mekah katanya. Pak kan di sana ada istrinya, kalau nggak sampai kirim salam saja ya Mbak ya katanya. Ya Allah, itu membuat saya benar-benar terharu karena mungkin beliau ini sudah 83 tahun dan memang sudah sakit, sudah lama sakit dan beliau tidak bisa berdiri gitu. Alhasil begitu sampai Madinah, saya bisa terbaring di rumah sakit. Tim Was Haji DPR RI berharap Indonesia ke depan mampu memiliki rumah sakit sendiri khusus jemaah haji dan umroh Indonesia. Apalagi jemaah Indonesia menjadi yang terbanyak di dunia. Kami sangat mengharapkan pemerintah Indonesia mendirikan rumah sakit di Arab untuk kepentingan jemaah haji atau jemaah umroh yang berlangsung sepanjang tahun. Nah, harapan kami ini ditangkap langsung oleh Kementerian Kesehatan untuk merencanakannya, baik bangunannya, tenaga kesehatannya, peralatannya dapat menunjang kelancaran ibadah haji dan ibadah umroh pada masa-masa yang akan datang. Jemaah haji Indonesia yang didominasi lansia membuat fasilitas kesehatan sekelas rumah sakit memang sangat dibutuhkan. Keterbatasan bahasa komunikasi pasien jemaah haji turut menjadi pertimbangan berdirinya rumah sakit khusus haji Indonesia. Hari kedua, tim Was Haji DPR RI melakukan sidak di Dakar, Madinah, Arab Saudi. Segala persiapan dan segala masalah dibicarakan guna mendapatkan solusi dan pembenahan agar gelombang kedua haji dapat lebih optimal lagi. Bahkan tim Was Haji DPR RI juga melakukan kunjungan di KKHI ya, untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan optimal. Yang menarik, tim Was Haji DPR RI mengusulkan untuk dibangunnya rumah sakit khusus haji dan umroh di Arab Saudi, mengingat jumlah jemaah Indonesia yang relatif banyak dibandingkan negara-negara lain. Selain melakukan pengawasan di pelayanan kesehatan, saya dan tim Was Haji DPR RI juga berkesempatan untuk melihat langsung proses produksi makanan untuk para jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Ya, salah satu yang melaksanakan catering buat jemaah kita, di mana mereka ini sekitar 4.000 jemaah, 4.000 jemaah dengan para pekerja tadi disebutkan 65 orang. Alhamdulillah kita sudah merasakan makanannya, sudah mencicipi masakannya. Ada yang kurang sedikit, itu tadi sayur. Pelayanan kesehatan sudah, pelayanan konsumsi sudah. Selanjutnya saya akan ajak Anda melihat bagaimana pelayanan transportasi jemaah haji Indonesia. Jadi kita cek ini memang bus-busnya memang pada ngetem atau ada di sini semua, ya. Kondisinya memang baik ya. Bus yang ada itu cukup baik ya. Tapi cukup jauh ya, terutama dari aksesnya cukup jauh ya dari hotel ya, dari hotel. Apalagi dengan temperatur sampai 42 derajat ini memang perjuangan bagi jemaah reguler kita. Tapi dengan semangat mereka ya, tetap nampaknya mereka tetap ya, walaupun ini hampir 7 kilo loh dari Komodo ke hotel mereka Haram, ini selawat ya. Oh iya, tim Was Haji DPR RI dibagi ke dalam 2 gelombang penerbangan yang terpisah. Selain ke Madinah, gelombang kedua tim Was Haji DPR RI langsung melakukan pengecekan pelayanan haji di kota suci Mekah. Pemirsa, bukan jalan-jalan biasa. Selanjutnya, saya akan ajak Anda menikmati dan menelusuri keindahan kota Madinah, Arab Saudi sesaat lagi.
Datang ke Tanah Suci tak lengkap jika tak menyempatkan diri menelusuri situs-situs bersejarah yang merekam jejak-jejak perjuangan Rasulullah SAW. Masjid Nabawi memiliki nilai sejarah yang luar biasa dalam peradaban Islam. Bahkan salat di Masjid Nabawi dilipat gandakan pahalanya hingga 1000 kali lipat dibandingkan masjid lain, kecuali Masjidil Haram. Bahagia dan terharu ketika bisa bersujud di Masjid Nabawi. Suasana sahdu dan penuh ketenangan menyelimuti ibadah saya di Masjid Nabawi. Sepanjang lorong Masjid Nabawi, jemaah disuguhkan segarnya air Zam-Zam. Oh iya, dalam bukan jalan-jalan biasa ini, saya juga tak lupa mengunjungi Raudhah. Raudhah secara bahasa berarti taman. Dalam konteks Masjid Nabawi di Madinah, Raudhah adalah area khusus yang terletak antara makam Nabi Muhammad SAW dan mimbar beliau. Raudhah dianggap sebagai salah satu tempat paling mulia dan istimewa di Masjid Nabawi. Bahkan disebut-sebut sebagai taman dari taman-taman surga. Madinah itu salah satu tujuan utama mereka adalah Raudhah. Nah, bagaimana mereka bisa masuk ke Raudhah, bisa berziarah ke makam Nabi, ini kita minta dipastikan. Makanya Dakar Madinah ini harus benar-benar bekerja keras, memetakan, mendata, menjamin semua bisa masuk di Raudhah. Saya pun bersama tim Was Haji DPR RI turut mengunjungi Raudhah, taman surga yang diyakini jadi tempat terbaik untuk memanjatkan doa. Alhamdulillah, semoga doa-doa saya dikabulkan. Amin, Allahumma amin. Saya dan tim Was Haji DPR RI turut prihatin karena banyak sekali jemaah haji Indonesia yang terpisah dari keluarga maupun pendampingnya di Tanah Suci. Bagaimana rombongan yang terpisah, seperti istri terpisah dengan suami, kemudian lansia terpisah dengan pendamping, ini agar supaya segera ditindaklanjuti. Pemirsa, bukan jalan-jalan biasa. Usai mengunjungi Raudhah, saya juga menyempatkan mengunjungi Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad SAW setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Keutamaan masjid ini sangat luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Salat di Masjid Quba setara dengan sekali umroh." Ya pemirsa, saat ini saya berada di salah satu masjid di Madinah, yaitu Masjid Quba. Masjid ini adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah yang bersama kaum Ansor, di mana masjid ini merupakan perjuangan Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Dan barang siapa yang menyempatkan untuk bersolat di Masjid Quba ini, insya Allah pahalanya sebesar pahala umroh. Bagi pemirsa yang berkunjung ke kota Madinah, Arab Saudi, jangan sampai tidak melakukan sholat di Masjid Quba. Pemirsa, bukan jalan-jalan biasa. Demikian perjalanan luar biasa saya bersama tim pengawas Haji DPR RI di kota Madinah, Arab Saudi. Dalam perjalanan luar biasa selanjutnya, saya akan ajak Anda di perjalanan ibadah haji dari kota Madinah hingga Arafah, Musdalifah, dan Mina di kota Mekah. Saya Heru Sudinta mengabarkan dari kota Madinah, Arab Saudi.
Sampai jumpa.